Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita akan berjudul sensasional tapi tidak esensial. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Rasul Yohanes sebagaimana juga dengan Rasul Paulus memberikan perintah kepada jemaat untuk melarang mereka mempercayai setiap roh, melainkan harus menguji setiap roh apakah dia berasal dari Allah atau bukan. Karena nabi-nabi palsu beroperasi dengan modus yang mirip dengan pelayan Tuhan yang sejati dan benar. Salah satu kecenderungan kita manusia adalah senang mencari sesuatu yang sifatnya sensasional. Dan akhirnya setelah kita tergerak dengan sensasi itu, kita mulai digiring untuk percaya atau membuka pikiran kita terhadap semua ide atau apa yang disampaikan oleh orang yang membangkitkan sensasi kita itu. Waktu kecil saya suka melihat pertunjukan di pinggir jalan. Orang itu memperlihatkan kesaktiannya, kebal terhadap senjata tajam, dipukul-pukul badannya dan tidak berdarah. Atau dia mulai menjinakkan ular dan membuat ular itu menari seperti yang dia inginkan. Tetapi setelah semua orang kagum dan berdecak, akhirnya dia mulai mengeluarkan produk dan herbalnya dan dia mulai menjual. Dan itu yang kita sebut sebagai tukang jual obat pinggir jalan. Ini yang terjadi dengan sebenarnya modus yang sama dengan para nabi palsu yang cenderung di dalam akhir zaman ini beroperasi dengan cara yang membangkitkan sensasi atau juga pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan perhatian dari para netizen, apalagi sekarang kalau video itu viral, maka kemudian ketika subscriber atau viewernya melonjak, dia mulai menjadi terkenal. Statement atau tingkah mereka yang kontroversial seringkali itu sengaja dilakukan untuk bertujuan membangkitkan sensasi. Lalu kemudian orang menerimanya dan memberi diri untuk menerima ide-ide yang akan disampaikan setelah dia mendapatkan perhatian besar dari publik. Ada sebuah peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai dengan 23. Di kota Filipi, Rasul Paulus dan Silas setelah dia menjangkau perempuan yang bernama Lydia, lalu dia bertobat dan dibaptis, dan kemudian dia tinggal di kota itu. Mereka pergi untuk beribadat, pergi ke rumah sembahyang. Tetapi pada waktu mereka pergi, di belakang mereka ada seorang budak perempuan yang kemungkinan besar adalah orang Yunani, dan dia dikatakan memiliki roh tenung, roh sihir. Lalu orang ini mulai berteriak-teriak, mulai berseru-seru sambil mengucapkan pernyataan ini. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dan beberapa hari si perempuan ini terus melakukan itu kepada Paulus dan Silas. Sampai akhirnya Paulus itu mulai terganggu rohnya. Dan kemudian dia berbalik dan menghardik roh yang ada dalam budak perempuan itu. Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu jugalah keluar roh itu. Dan kemudian dari situ mulai membangkitkan kerusuhan karena si pemilik perempuan ini mendapatkan begitu banyak keuntungan finansial karena si perempuan ini mulai memberikan tenung, ramalan dan seterusnya. Nah, ketika dia out of business, dia melaporkan itu dan akhirnya kita tahu bahwa Paulus dipenjara. Perhatikan modus daripada roh jahat ini. Ia seolah-olah mengatakan hal yang benar tentang Paulus. Dan sebenarnya betul, Paulus adalah hamba Allah yang maha tinggi.
Paulus dan Silas sedang memberitakan jalan keselamatan. Betul apa yang mereka sampaikan. Tetapi kenapa dikatakan roh itu tidak berasal dari Allah? Karena modus daripada roh jahat adalah dia pertama memberitakan apa yang benar. Lalu kemudian setelah orang percaya, dia baru menyatakan apa yang palsu dan orang akan terima. Nah, Paulus terlatih di dalam membedakan roh tersebut. Dia tahu roh ini adalah roh yang palsu. Sehingga setelah berhari-hari ia merasa terganggu. Bila itu roh dari Tuhan berupa konfirmasi atau afirmasi dari Tuhan, tidak akan membawa sebuah kegelisahan atau bahkan kalau kita bilang dia teriritasi dengan statement itu. Dan akhirnya apa yang Paulus lakukan? Karena dia tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Dihardiklah roh ini dan terbebaslah perempuan itu. Nah, biasanya cara kerjanya juga begini. Si pemilik roh palsu ini akan mulai datang kepada seseorang dan menceritakan masa lalu orang ini. Orang ini kaget. Wih, kok dia tahu ya apa yang terjadi pada saya di masa lalu? Yang mungkin informasi itu tidak pernah diceritakan kepada banyak orang. Tapi dia bisa mengungkapkan. Dan akhirnya karena dia kaget, lalu kemudian orang ini tanya, kamu mau tahu apa yang terjadi masa depan kamu? Ya tentulah. Wong sekarang masa lalu saya aja dia tahu kok. Pasti juga dia masa depan dia tahu. Tapi ingat, iblis tidak pernah tahu masa depan kita. Hanya Allah yang tahu. Dan akhirnya dia mulai mengatakan apa saja yang dia dikte kepada si orang tersebut. Dan orang tersebut karena sudah istilahnya kepincut gitu ya, hatinya sudah terikat kepada si peramal ini, akhirnya dia melakukan apa saja, mengikuti apa saja keinginan orang itu, dan sudah terjebak masuk ke dalam kepalsuan. Jadi kita mesti mengerti, karena si iblis juga meniru apa yang Allah lakukan. Di Alkitab ada kemampuan rohani seperti ini yang diberikan Tuhan kepada gerejanya untuk melindungi gereja supaya gereja itu bisa aman dari segala serangan roh jahat atau roh palsu dan memiliki yang namanya deteksi dini atau early warning system. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, karunia ini disebut dengan karunia membeda-bedakan berbagai macam roh. Hari ini mereka-mereka ini selain memiliki karunia spiritual seperti ini, juga kita kenal bahwa mereka memiliki pemahaman teologi yang baik, mereka memahami firman Tuhan, mereka memahami pokok-pokok ajaran iman yang esensial, dan memahami bagaimana pengertian firman yang akurat. Ada orang yang memberikan sensasi tetapi tidak ada esensinya, kosong sama sekali, dusta. Sebaliknya, mungkin ada orang yang mengerti akan esensi pokok-pokok kekristenan, tetapi mereka menjadi sangat membosankan sehingga orang tidak tertarik, tidak appealing kepada masyarakat sekarang. Saat ini, kita mesti mengerti, inilah yang harus kita bangun di dalam hidup orang percaya. Untuk kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, kita harus berakar di dalam ajaran pokok iman Kristiani kita. Percaya kepada pengakuan iman rasuli, pengakuan konsili gereja tentang Allah, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang Alkitab, tentang hidup kekal serta penghakiman kekal. Dan kebijaksanaan dalam membedakan roh Tuhan dengan roh jahat akan bertumbuh subur dalam habitat mempelajari firman Tuhan. Jadi habitat untuk roh ini bisa bertumbuh dengan baik adalah mendedikasikan diri kita mempelajari Alkitab secara akurat dan berdisiplin tinggi. Seringkali ketika ada pertemuan untuk belajar Alkitab, kita bosen karena kita bilang, janganlah membosankan, itu terlalu dalam. Tetapi kemudian ketika ada sebuah pertunjukan rohani atau yang menawarkan sensasi rohani, wah, orang datang beramai-ramai. Padahal kadang-kadang pertunjukan itu hanya memuaskan emosional sesaat, tetapi tidak membangun akar
yang kuat di dalam hal-hal yang esensial. Kenapa? Kembali lagi, kita senang terhadap sensasi rohani kita itu disentuh, dibangkitkan. Tetapi saya mau mengatakan, sensasi rohani tidak akan membantu kita pada waktu kita mengalami masa sulit, aniaya, atau badai. Hanya ajaran pokok iman kita yang kelihatannya rutin, mungkin membosankan, itu yang menguatkan akar rohani kita. Ibarat seorang yang mempelajari ilmu bela diri. Hal yang membosankan tetapi sangat esensial di dalam orang tersebut adalah kuda-kuda. Ya, kuda-kuda. Dan ini latihan yang sangat membosankan. Tetapi inilah yang membuat seseorang itu bertahan di dalam serangan musuh. Ini dilatih terus-menerus. Pada awal mulai latihan, ini yang diperkuat dulu, diperkuat. Kadang-kadang membosankan. Orang bilang, mana jurus-jurus atau trik-trik yang kelihatannya keren, yang kelihatannya wah indah dan segala macam. Yang menarik perhatian orang, yang membuat sensasi. Wah, jurus-jurusnya jurus yang keren. Jurus-jurus yang keren dan indah itu tidak mematikan. Umumnya yang mematikan adalah pukulan-pukulan sederhana yang dilatih terus-menerus. Itu yang mematikan. Dan kuda-kuda itu yang mempertahankan kita. Demikian dengan pokok ajaran iman kita. Jangan mudah untuk kita tergoda dengan hal yang sensasional, hal yang kontroversial dalam rohani, yang kemudian akhirnya kita masuk ke sana. Tetapi sebaliknya, marilah kita memperkuat kuda-kuda rohani kita, fundamental rohani kita. Karena inilah yang membuat kita bertahan dari segala angin pengajaran yang mengombang-ambingkan orang-orang percaya. Bapa di surga, tolonglah aku untuk tidak mudah tergiur dan tergoda oleh sensasi rohani yang tidak memiliki dasar kebenaran. Bangkitkanlah keinginanku untuk melatih kuda-kuda rohaniku, sehingga aku bisa bertahan di zaman yang jahat ini dan bisa membedakan antara apa yang berasal dari Tuhan dan yang berasal dari nabi-nabi palsu. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu dan untuk semangat yang baru, keinginan yang baru, bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.